Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dila Fadila. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 7 bab 1 tentang berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab 1 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Nah, bisa dilihat pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang subbab pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pembentukan BPUPKI, mari kita lihat bersama-sama sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Kemudian Belanda kalah oleh Jepang dan pada akhirnya Indonesia dijajah oleh Jepang. Peristiwa ini mengingatkan kita pada pepatah yang mengatakan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, sama-sama tidak enak. Jepang menguasai Indonesia. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang memiliki semboyan. Semboyan yang terkenal adalah 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semboyan ini terus didengungkan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membuat rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang bisa melindungi bangsa Indonesia. Nah, sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Jadi, Jepang ini berpura-pura baik, menarik simpati rakyat Indonesia, tapi Jepang ini ternyata menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menjadi sengsara. Penjajahan oleh Belanda dan Jepang menimbulkan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, karena penjajahan tersebut, maka tumbuhlah semangat meraih kemerdekaan. Kemerdekaan untuk menyusun barisan dan persatuan bagi kemerdekaan yang dicita-citakan. Pembentukan BPUPKI berawal pada bulan September 1949. Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, Jepang mengatakan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Kosakai atau yang disebut dengan BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Jadi ada dari Indonesia, ada dari Jepang.
BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini foto beliau. Yang kedua, wakilnya adalah Panji Suroso, wakil ketua BPUPKI yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga adalah ada dari Jepang, Yoshio. Perhatikan foto berikut ini. Foto ini menggambarkan tentang persidangan resmi BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Kemudian, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja ya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.